Ketika itu harus dilakukan oleh BUMDes, dua-dua bebannya. Dia harus melayani, tapi juga dia harus para pengambil minta keputusan ya, pengambil keputusan dia minta berapa kontribusimu ke PAD. Nah, dua-duanya itu menambah kembang. Rumitnya BUMDes itu untuk memenuhi misinya, pada saat yang bersamaan harus melayani, pada saat yang sama juga harus memberi kontribusi. Gosir People, kita ketemu lagi di Ngobrol Sampah. Paham? Kita ngobrolin BUMDes, Badan BUMDes, ya. Usaha Milik Desa. Desa. Oke, ini pengen tahu nih jeroannya BUMDes itu macam mana nih? Kan ada BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Ini kalau dari jeroannya itu kayak gimana? Visi, misi, tujuan dan sasarannya harus seperti apa sebuah BUMDes itu beroperasi, Pak? Iya. Kita memang sudah lama menerapkan untuk menambah income negara di tingkat negara. Kita pemerintah Republik Indonesia menambah satu upaya dengan mendirikan Badan Usaha Milik Negara. Dan jangan lupa Mas Sony, Badan Usaha Milik Negara itu didedikasikan adalah untuk menutup gap APBN kita, ya. Karena memang tidak semua bisa disediakan oleh negara, maka negara harus mencoba mencari alternatif pendapatan. Tugasnya apa di BUMN sebelum sampai ke BUMDes nanti? Pertama dia penugasan, ya, untuk melengkapi atau mengakselerasi kebutuhan publik, ya. Jadi tidak serta-merta BUMN itu di tingkat pemerintahan negara kita mencari keuntungan. Itu yang ingin saya tekankan pertama. Oh, pantes BUMN kita itu kalkulasi pendanaannya kok kurang ya? Ya pahamlah publik itu ya. Itu begitu. Sebabnya ya, karena itu penugasan. Penugasan. Okay. Jadi misalnya listrik belum merata dulu ya. Nah, ditugaskanlah BUMN untuk memberikan pemerataan dengan prinsip-prinsip unit usaha, ya. Karena pemerintah kan nggak boleh langsung menangani itu kebijakannya negara, tetapi pemerintah, tetapi pelaksananya BUMN untuk supaya merata nih menikmati listrik. Begitu di tingkat daerah sama prinsipnya, didirikan BUMD untuk apa? Untuk penugasan. Itu ingat pertama. BUMD. Itu di level kabupaten dan kota. Ya, untuk melengkapi gap pendanaan yang ada di level kabupaten kota. Di desa, nah ini yang sedang kita bahas. Ada BUMDes. BUMDes ini mirip-mirip misinya dengan yang dua di atas, adalah dia mendapatkan penugasan. Tapi supaya dia tidak tergantung terus kepada sumber-sumber pendanaan pemerintah di masing-masing level, BUMN di tingkat pusat, BUMD di tingkat kabupaten kota, dan BUMDes di tingkat desa. Maka dia boleh berusaha. Boleh berusaha. Melakukan kegiatan usaha. Ya, model bisnis sendiri, kemudian mencari keuntungan, ya. Keuntungan normal ya. Keuntungan normal ya? Keuntungan normal gitu. Nah, bedanya keuntungan normal dengan keuntungan yang tidak normal apa, Pak? Iya. Maksudnya gimana itu? Iya, karena misi pelayanan tadi. Okay. Nah, kalau dia misi pelayanan untuk penugasan, pulang pokok saja, pulang modal aja cukup. Jadi dia tidak boleh rugi ya. Oke, nggak boleh rugi. Nggak boleh rugi. Tapi ada loh BUMDes yang sudah memenuhi misi, amanat, mandat untuk dia bisa menutup anggaran di desanya, gap anggaran di desanya. Ya, kita mau ngomongin BUMN ketinggian kali ya. Ah, iya betul. BUMD juga gitu ya. Iya. Kita ngomongin soal BUMDes aja lah ya. Artinya kita emang orang desa ini, kita harus ngomongin yang skala desa aja. Oke. Nah, kalau di di pengalaman sehari-hari kan kita lihat BUMDes yang cukup bergerak secara aktif dan sehat gitu ya. Bergerak di sektor usaha, katakan simpan pinjam, kemudian ada yang bikin genteng, batako, macam-macam kegiatan pariwisata, itu juga masuk, ada BUMDes yang terhitung sehat gitu ya. Tapi saya tuh belum ada, Pak Am, yang saya tahu ya, saya belum mengamati secara utuh BUMDes yang bergerak di pengelolaan persampahan ini bisa bergerak secara sehat gitu loh. Iya.
Pak Am punyakah sesuatu yang bisa kita dengar gitu ya, BUMDes yang cukup bisa jadi percontohan untuk bisa diterapkan di daerah lain yang cukup sehat dan kegiatan usahanya seperti apa dalam pengelolaan sampah? Iya, ini fenomena yang kita harus terima ya, bahwa BUMDes tidak semua sehat kalau istilah tadi. Kemudian BUMDes yang dimandatkan supaya dia bisa menutup gap anggaran di desanya, ada yang berhasil. Nah, di persampahan, kita kan bicara persampahan nih. Ya, ini sesuatu yang baru, BUMDes yang bergerak di persampahan. Beberapa data lapangan dan kemudian itu juga dari pengalaman kami di beberapa daerah, mendampingi daerah, desa khususnya, ada BUMDesnya yang bisa sehat dan bisa beroperasi. Ada ya? Ada, termasuk BUMDes yang mengelola sampahnya gitu. Jadi memang jumlahnya masih terbatas Pak Oni ya. Iya, iya. Jumlahnya masih terbatas, tapi kita punya titik cerah di ujung lorong itu. Oke. Kalau kita ngomong persampahan ini kan rantainya itu dari pengumpulan, pemilahan, ya kan, terus kemudian pemrosesan, pengolahan, pengolahan dan sampai sampai akhir ya. Sampai ke residunya itu. Nah, kalau Pak Am lihat BUMDes yang bergerak di mana nih yang paling sehat gitu? Apakah di pengumpulannya kah? Dia mengutin sampah dari warga-warga atau di pemrosesannya, Pak? Oke. Yang ada di depan kita dan kebetulan hari ini bersama kita ya melakukan operasinya, kenyataannya adalah satu kesatuan lengkap. Mas Honi tidak, siklus. Ya satu siklus, tidak dia mengambil per subsistem begitu, subsistem pengumpulan, subsistem. Ya karena kita tahu bahwa di pengumpulan itu kan cash money yang biasanya pengumpulan sampah. Tapi ketika kita bicara di pemrosesan itu kan biayanya besar, sementara harga jual dari pupuk ataupun hasil olahannya itu tidak sebesar yang biaya produksinya. Yang saya tahu begitu ya, tapi nggak tahu apakah Pak Am punya informasi soal satu siklus kita gimana, Pak? punya di Bali ya, di Tabanan khususnya desa. Nah di situ satu kesatuan dia yang mengumpulkan, kemudian dia juga mengolah di TPS 3R-nya, ya BUMDes yang menjadi operatornya. Kemudian salah satu unit usahanya adalah di bidang persampahan tersebut. Dan sehat karena memang dia mengikuti siklus usaha yang seharusnya, tetapi ya jangan lupa Mas Honi, dia juga punya unit usaha yang di luar persampahan. Jadi dia mengkombinasikan subsidi silang atau bagaimana itu? Kalau dalam konteks sekarang malah sebaliknya, dia menjadi penghasil uang yang cukup kuat untuk mensubsidi kegiatan justru usaha yang lain. Yang lain juga bisa menjadi unit usaha tambahan. Tapi melihat unit usaha di BUMDes kan nggak bisa sepotong-sepotong melihat satu kesatuan. Tapi core usahanya itu salah satunya adalah di bidang pengolahan persampahan. Enggak, pertanyaan saya itu jadinya begini, apakah kalau mau sehat BUMDes pengelolaan persampahan itu harus punya kegiatan usaha lain yang di luar pengelolaan sampah? Ayo. Nah, ini kan harus kita komparasi komparasi. Kita harus komparasi. Sepertinya begitu. Karena apa? Kalau beberapa BUMDes yang pernah kita juga ikut tangani bersama-sama dari pengalaman beberapa tahun terakhir, itu yang murni mengelola sampah, hanya satu-satunya sampah, itu belum nggak hidup secara sehat. Iya, belum sehat lah. Ya. Tapi begitu dia kombinasikan dengan ini, ada contohnya seperti beberapa BUMDes di Tabanan. Oke, kalau boleh tahu Pak Am ya, yang kompatibel dengan unit usaha pengelolaan sampah itu kira-kira usaha apa aja itu yang dilakukan? Ya setidaknya mungkin dari kasus atau studi kasus yang sudah Pak Am pernah jalani. Ya, faktor pertama adalah perdagangan real ya, sembako misalnya. Jadi dia ada toko sembako BUMDes itu. Okay. Atau hal-hal yang berkaitan dengan transaksi dagang harian gitu ya, produk real ya. Tapi kalau jasa misalnya mengut rekening atau kemudian mengut rekening listrik atau apa gitu air ya? Gitu itu nggak begitu sustain. Tapi yang agak sustain lagi adalah kalau dia kombinasikan dengan simpan pinjam. Apalagi kalau simpan pinjamnya itu dalam komunitas tertentu dengan area tertentu, itu biasanya agak lebih sehat ya.
Jadi ketika sampah itu sendiri, saya belum menemukan untuk sependek pengalaman saya ya, itu belum bisa berdiri sendiri dan dia sehat secara utuh. Belum ketemu oleh saya. Sampai saat ini Hon ya. Tapi kalau digabungkan, saya sudah melihat ada di beberapa daerah loh. Jangan salah. Bukan hanya satu ya, artinya bahwa itu ada beberapa. Jadi simpan pinjam itu, terus sembako, terus kemudian unit perdagangan, tekstil, pakaian, ya dia kombinasikan lah. Kadang-kadang juga kalau di Bali peralatan untuk upacara gitu, kan itu setiap hari dibeli orang. Dan bahkan dari pengelolaan sampah itulah, dalam kasusnya Pak Am nih ya, pengelolaan sampah itulah yang kemudian bisa mensupport usaha lain justru. Ya, menarik kan? Jadi kan kebanyakan gini Pak, ini contoh simpan pinjam nih ya. Kalau simpan pinjam kebanyakan yang meminjam daripada yang menyimpan. Kan gitu ya? Ya mungkin jawabannya pendengar juga udah tahu atau pemirsa juga tahu, Pak Oni juga tahu. Artinya bahwa ya kepikiran juga sih, mungkin juga setelah uang itu terkumpul dari pengelolaan sampah bisa menjadi modal untuk kegiatan usaha simpan pinjam itu, di mana orang meminjam lebih banyak daripada menyimpan. Ya nggak ada masalah sejauh dia tertib dan kemudian membayar, kemudian tidak ada kredit yang tertunggak gitu ya, atau tidak bayar sama sekali. Tapi pengalaman di BUMDes, startnya justru bukan dari sampah, Mas Oni, tapi justru dari simpan pinjam ya. Tapi begitu dia digabungkan dengan persampahan, patut diduga itu sementara makin memperkuat. Jadi BUMDes yang mulai dari persampahan inilah yang persoalan ya. Apakah dia? Karena memang sampah itu untuk melayani lebih dulu. Ya itu kembali lagi, apakah ini kasus atau ini konsep yang bisa direplikasi? Itu pertanyaannya adalah itu dia. Ya, sama. Apakah kemudian kita harus, kalau ingin membangun BUMDes yang pengelolaan sampah harus dimulai dengan BUMDes simpan pinjam atau bagaimana? Ini sepertinya clear-nya begitu. BUMDes itu mulai dulu dengan unit-unit usaha di luar persampahan. Ini dari pembelajaran ini di daerah satu ya. Pembelajaran iya. Ini yang kalaupun kita di PPSP misalnya pengelolaan sampah langsung ke sampah, itu belum pernah ketemu. Dari 2010 sampai dengan 2025 kita berkecimpung di aspek sanitasi khususnya di persampahan, belum ada yang ini dari orang ahli keuangan dan pendanaan loh yang ngomong ini bahwa kita sampai ke desa kan membantu mereka. Artinya bahwa diharapkan BUMDes ini kebanyakan juga menjadi tulang punggung juga untuk pengurangan dan penanganan sampah dari sumbernya ya, karena memang penggeraknya kan adalah itu ya, dari petugas pengumpulan sampah, bahkan mungkin dia bikin TPS yang skala desa yang memungkinkan adanya pengurangan dan penanganan sampah. Tapi kalau dilihat dari kenyataannya memang ya kita nggak tahu juga sih ya seberapa sih data-data itu menunjukkan bahwa BUMDes itu harus dimulai dengan usaha lain baru masuk ke sektor persampahan. Ya, sepertinya begitu. Ya, dan lebih penting lagi perlu diingat, ketika BUMDes didirikan, itu dalam kepala para pengambil keputusan apa, Mas Oni? PAD berapa sih yang bisa dia setorkan? Oh iya. Ya, memang nggak salah. Karena harus ada ya PAD itu ya. Iya, kita buat BUMDes kan untuk supaya memberi kontribusi ke pendapatan desa. Kalau nanti apa kita buat BUMDes? Kan logikanya begitu, sederhananya. Tapi menjalankannya beratnya sekali gitu ya. Nah, apalagi di persampahan itu kan melayani lebih dulu baru memungut, kan begitu ya? Memungut. Nah, ketika itu harus dilakukan oleh BUMDes, dua-dua bebannya. Dia harus melayani, tapi juga dia harus para pengambil minta keputusan ya, pengambil keputusan dia minta berapa kontribusimu ke PAD. Nah, dua-duanya itu menambah kembang. Rumitnya BUMDes itu untuk memenuhi misinya, pada saat yang bersamaan harus melayani, pada saat yang sama juga harus memberi kontribusi. Jadi dalam kasus yang Pak Am ceritakan ini, BUMDes itu kan berjalan secara alami ya. Artinya dia memulai usaha yang lain baru masuk ke sektor persampahan. Nah, pertanyaannya adalah apabila ingin mendesain ya, BUMDes yang punya kegiatan usaha pengelolaan sampah, apakah katakan saya cuma berpikir begini Pak, bahwa itu nggak ujuk-ujuk gitu loh. Iya, itu dia. Nggak ujuk-ujuk. Kemudian apabila itu ingin direplikasi, berarti kan harus ada intervensi. Intervensi entah bentuknya fasilitasi, peningkatan kapasitas, atau apapun bentuknya, ya kan? Nah ini menurut Pak Am kunci-kunci untuk bisa sampai BUMDes bergerak
di sektor persampahan ini dengan sehat, ini kunci-kuncinya apa, Pak? Ya, ini memang tantangan juga, kunci-kunci, tapi sekaligus menjalankannya perlu tantangan. Betul. Ya, Mas Sony. Disisihkan modal oleh desa, ditempatkan di BUMDes. Pertama, jangan tagih Modal dulu. itu dari desa. Oke. Ya, jangan tagih dulu Jangan PAD-nya. tagih PAD dulu. Sehatkan dulu badan usahanya ini, gitu ya. Jadi Layani dulu. jangan cari untung dulu. Iya istilahnya. begitulah. Oke. Ya, begitulah persisnya. Beri tenggat waktu dia. Kalau misalnya satu periode pemerintahan desa sekarang berapa 8 tahun. Oke. Mungkin 3-4 tahun pertama itu tempatkanlah dulu. Sehatkan badan usaha milik desa ini lebih dulu. Itu dia. Dengan unit usaha lain atau langsung ke sektor pengelolaan sampah? Kalau Nah. dari pembelajaran itu kan, Harusnya dari usaha lain dulu. jadi artinya mungkin bikin toko dulu, BUMDes. Ya, yang warung-warung memungkinkan kopi, cash kafe, flow-nya bisa yang berputar memungkinkan lebih cash flow-nya baik. berputar. Ya. Setelah organisasinya Udah berjalan dengan kokoh, baru mulai unit usaha Koko unit pengelolaan sudah sampah. bisa membuat cash flow yang benar, satu tips juga menjaga cash flow yang itu berjalan baik dan sehat, usahanya sehat, barulah. Karena begini, karena pada tahap pertama sampah itu dikelolakan oleh dinas jasa ya, lazimnya kan begitu. Begitu sudah mulai agak udah tantangannya sudah makin bertambah, luasan makin layanan makin luas, akses harus ditingkatkan. Nah itu kan mulai operatornya dipisah dengan regulator, muncul UPTD kan. Yang ini masih pemerintah juga, tapi prinsip-prinsip mengelolanya sudah mulai memakai prinsip-prinsip badan usaha desa. Nah, ini konteks desa ya. Nah, dipisahlah itu UPTD yang di level kabupaten, tapi jangan lupa loh ada UPTD di kecamatan ya. UPTD juga ada di kecamatan. Ada di kecamatan ya. Tapi biasanya itu menginduk, kecamatan kan masih menginduk ke kabupaten. Ketika desa sudah otonom, barulah BUMDes itu masuk. Jadi tenggat waktu itu diberikan kepada BUMDes tadi untuk bisa mengambil alih fungsi dari dinas, kemudian pindah ke UPTD. Nah, pada saat dinas dan UPTD itu, BUMDes siapkan bisnisnya dulu, ya kan? Begitu sudah matang, pindah ke BUMDes yang mengelola sampah. Disitulah kemungkinan bisa pelayanan persampahan itu bisa menjadi lebih berkelanjutan. Jadi ada fase-fase yang harus dilalui dulu. Tidak ujuk-ujuk. BUMDes, ini kerjamu, kemudian layani masyarakatmu. Dan kamu harus menyetor PAD, sepertinya itu agak sulit ya. Sepertinya itu agak sulit. Dan saya belum menemukan sejak tahun 2010, 2010 yang bergerak saya di bidang ini bersama kawan-kawan ya. Mas Sony tahu lah itu ya. Yang bisa BUMDes langsung terbang tinggi dengan mengolah sampah lebih dulu. Oke. Ini kayaknya pembicaraan soal BUMDes ini nggak akan selesai ya kalau kita itu nggak langsung ke daerahnya langsung ini. Ya. Jadi kalau bagi yang mau berminat untuk bisa belajar lebih jauh tentang bagaimana pengelolaan BUMDes, terutama pengelolaan BUMDes di pengelolaan sampah ini kita bisa fasilitasi mungkin ya. Ya, kenapa tidak? Mari Kenapa jalan-jalan enggak ke Bali ya. Sambil ke jalan-jalan ke Bali bukan hanya ngelihat wisatanya, ya. kita Tabanan coba khususnya. ngelihat ya, coba kita ngelihat bagaimana pengelolaan sampah, terutama BUMDesnya ini bisa operasi dengan efektif dan efisien dan ada profit ya. Ya, ada. Ada Sisa hasil usahanya sisa ada. Hasil usaha, sisa hasil usahanya ada. Bahkan bisa memberikan pelayanan ekstra di kesehatan, kemudian biaya pendidikan pelanggannya ditolong gitu ya, dibantu gitu. Menarik sekali. Ya, sampai jumpa di Ngobrol Sampah.